Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya tanpa sadar untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu beresiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali, tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan, "Ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar." Atau, "Anak saya ini pemalu." Atau, "Anak saya ini minderan." Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya, sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan.
adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.